Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan nanti kita juga akan sama-sama mendengar sharing kesaksian dari Saudara Junaidi. Dan saya mengangkat tema hidup ini adalah kesempatan. Ya, dan mari nanti kita akan sama-sama mengikuti untuk pujian dan doa. Dan mari kita akan memulai untuk persekutuan doa kita ini dengan menaikkan satu pujian yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saudara-saudara, mari kita sama-sama kita berdoa, kita bersyukur, kita buka suara kita bersyukur untuk segala kebaikan, segala kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kita sampai pada hari ini. Mari kita sama-sama kita naikkan syukur kita untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk keluarga yang Kau berikan, untuk nafas yang masih kami bisa rasakan, untuk alam, untuk setiap hal yang kami bisa rasakan sampai saat ini itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari ini kami bersama-sama bisa berdoa, kami
bisa memuji Tuhan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, selanjutnya kita berdoa untuk keadaan bangsa dan negara di tengah wabah COVID-19 yang terjadi. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk kondisi Indonesia di tengah wabah seperti sekarang ini, supaya pemerintah diberikan kebijaksanaan di dalam menangani wabah ini. Mari kita sama-sama kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi yang tidak mudah saat ini, ketika wabah COVID-19 melanda dunia dan Indonesia ini. Ada banyak goncangan dalam berbagai sektor Tuhan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang menolong, menyertai pemerintah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan terbaik di tengah situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memiliki dunia ini dan juga Indonesia ini, kami serahkan seutuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa dan negara. Los Erin bisa pimpin kita di dalam doa untuk pemulihan ekonomi dan mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk pemulihan dan bangsa Indonesia, khususnya dalam sektor perekonomian Tuhan. Kau sendiri yang tahu bagaimana kondisi kami Tuhan, banyak orang yang kesusahan untuk mencari pekerjaan, banyak yang kesusahan untuk mencari akan nafkah hidup. Kami mohon Tuhan memulihkan akan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang duduk di dalam kursi pemerintahan, mereka mengambil keputusan, biarlah Tuhan mereka memikirkan akan solusi-solusi yang terbaik bagi orang-orang yang kehilangan akan pekerjaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus memohon akan mukjizat Tuhan boleh terjadi bagi negara Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berdoa, kami bersyukur kami. Amin. Oke, saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama untuk ngobrol ya. Kita akan ngobrol dengan saudara Junaidi atau lebih dikenal Bang Jun ya. Bang Jun sudah tidak asing lagi buat kita. Bang Jun bisa unmute. Halo, salam semua. Oke, saudara-saudari, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing ya dari Bang Jun di tengah-tengah masa pandemi ini, seperti apa yang dia alami ya, bagaimana dia mengalami Tuhan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Saudara-saudari, saya perlu memberitahukan bahwa Bang Jun ini ya orang yang semangat di dalam melayani Tuhan. Dia juga menjadi majelis ya, di bidang penginjilan. Bang Jun, di masa pandemi seperti sekarang ini ya, kemarin sempat dirumahkan ya Bang Jun ya, sempat dirumahkan. Bang Jun bisa sharing sedikit gak tentang kondisi waktu itu di tengah pekerjaan yang Bang Jun alami dan apa yang Bang Jun rasakan? Ya, memang sempat dirumahkan waktu pandemi ini terjadi ya, sempat dari bulan April dan bulan Mei itu dirumahkan. Jadi bukan dirumahkan sih, selang-seling masuknya loh. Jadi seminggu masuk, seminggu enggak. Itu pun seminggu masih cuma Senin sampai Rabu doang. Kamis Jumat libur. Karena memang perusahaan yang menekan kos. Jadi seluruh karyawan di rolling dan masuknya cuma Senin sampai Rabu. Dan
itu pun dipotong cuti, dan kalau cutinya sudah habis ya dipotong gaji. Dan kebetulan kemarin bulan Mei itu udah habis tuh saya punya cuti. Nah bulan Juni udah mulai kepotong gaji saya. Jadi bulan Mei sama Juni itu gaji saya cuma setengah dari yang biasa saya terima. Dan komisi penjualan pun karena memang lagi kondisi pandemi, customer saya banyak yang bayarnya molor. Kan komisi saya keluar tergantung dari pembayaran customer. Nah karena kemarin pembayaran nggak banyak, jadi komisi saya pun ya cuma sedikit, cuma 200.000, 300.000. Jadi memang agak memang sulit loh sewaktu masa pandemi kemarin ini, sampai saat ini pun perusahaan memang sedang dalam masa sulit. Oke, ya, menarik sekali bahwa Bang Jun setelah melihat kondisi pekerjaan seperti itu, kemudian kan Bang Jun sharing nih ya, bahwa Bang Jun akhirnya memutuskan untuk keluar dari tempat kerja dan akhirnya memilih untuk bekerja membantu orang tua. Kan ini jadi jadi pertanyaan, loh, orang kan sekarang lagi cari-cari kerja, kok ini malah keluar dari tempat pekerjaan gitu loh. Meskipun situasinya memang gak mudah. Bisa diceritakan gak apa yang akhirnya membuat Bang Jun bisa memilih keluar dan memilih untuk bekerja di rumah begitu? Yang pertama sih yang pasti bukan karena memang kondisi perusahaan lagi sulit ya. Bukan dari itu. Karena saya pribadi orangnya yang loyal lah sama perusahaan. Yang penting perusahaan itu nyaman ya. Salah satu faktornya memang karena saya melihat sudah waktunya saya melayani orang tua saya gitu. Karena nggak tahu Tuhan kayaknya kasih pencerahan buat saya loh, saya di tahun 2020 ini saya melihat banyak teman-teman yang mohon maaf ya kalau menyinggung ya, banyak teman-teman yang ditinggal oleh orang tuanya. Terus dikasih masa pandemi ini kan mau nggak mau kita dirumahkan kan. Kayaknya Tuhan kasih pencerahan, udah waktunya saya benar-benar melayani orang-orang di rumah, termasuk orang tua saya gitu yang sampai saat ini juga kan masih belum percaya ya. Kayaknya Tuhan kasih saya jalan gitu saat ini di masa pandemi ini, benar-benar kasih saya pencerahan untuk ini waktunya kamu benar-benar fokus untuk orang rumah kamu, orang tua kamu gitu. Karena memang nggak mudah saya gumulkan ini sebulan, saya gumulkan ini untuk berhenti ya. Saya gumulkan, saya berdoa sama Tuhan ya. Tuhan kasih saya kayak petunjuk-petunjuk dari tetangga, dari saudara yang bilang, lu tega lihat orang tua lu udah umur 65 tahun masih angkat-angkat barang, angkat-angkat beras, gula, terigu yang berat-berat itu susah nganter barang keluar. Dan setiap saya jalan pun kan kalau saya pulang kan dari kantor bisa pulang ke rumah makan siang ya. Dan papa saya belum makan, baru pulang nganter badan pada dekil, terigu, gula semua tuh. Kayak dalam hati, saya anak macam-macam apa gitu loh. Masih ngeliat orang tua udah umur 65, turun berok pula, masih angkat-angkat barang gitu. Saya pikir udah waktunya saya, walaupun sudah telat, lebih baik setelah daripada nggak sama sekali gitu loh. Oh, oke. Jadi saudara-saudara, ini menarik menurut saya. Jadi waktu Bang Jun ini sharing, lalu motifnya itu saya sangat bersyukur bisa punya motivasi seperti itu begitu ya. Di tengah saya masih ada apa yang bisa saya lakukan untuk orang tua saya dan sebagainya, dan akhirnya keputusan itulah yang akhirnya membuat Bang Jun untuk lebih kuat lagi ya, untuk udah saya berhenti dari kerja dan saya mau lebih banyak waktu untuk keluarga begitu. Nah sekarang Bang Jun, maksudnya apa yang sebenarnya Bang Jun rasakan nih ketika memutuskan untuk udah lebih banyak waktu bersama dengan keluarga dan lebih banyak waktu sama papa sama mama ya sekarang? Apa yang dirasakan Bang dan apa yang dialami? Yang pasti saya rasakan sih benar-benar lega sih, pasti lega ya, karena selama saya di rumah ini saya bisa ngeliat papa mama saya bisa lebih santai di rumah, makan juga tepat waktu. Biasa tuh mereka sampai nggak makan loh kalau lagi sibuknya itu loh. Mereka sampai nggak makannya sekali doang, dan saya melihat papa saya juga bisa lebih nyantai, nggak keluar. Biasa kan dia belanja lah keluar kalau nggak ada karyawan ya. Misalnya karena ada karyawan juga tetap saya yang belanja, papa saya biasanya belanja kan, cuma saya yang belanja. Dia melihat mereka bisa lebih santai, bisa lebih banyak ketawa.
Kalau dulu karena papa capek lebih suka papa sering marah-marah gitu kan. Nah, kalau sekarang bersyukur sih kondisinya sudah lebih kondusif dan bisa lebih nyaman lah suasana di rumah, dan lihat kondisi rumah juga udah mulai apa ya, kayak udah erat hubungannya gitu loh. Enggak, kalau saya kan dulu cuma di rumah doang, malam doang gitu kan. Pulang kerja di rumah itu pun juga kadang suka keluar-keluar. Kalau sekarang kan karena memang masa pandemi juga jadi nggak bisa keluar juga lah. Iya. Jadi sekarang lebih banyak waktu bersama dengan keluarga, Bang ya? Benar. Mencoba mengabarkan Injil juga melalui apa yang saya lakukan di rumah. Mungkin saya nggak pintar dalam kata-kata loh, saya menyampaikan dengan kata-kata saya mungkin kurang pintar. Cuman saya cuma coba berusaha menunjukkan kasih Tuhan melalui apa yang saya lakukan sekarang gitu. Oke, ini juga menarik sebenarnya karena Bang Jun ini sering sekali ya sharing. Kalau sharing tuh pasti bicara soal wah papa mama masih belum percaya Tuhan dan saya masih betul-betul kayak punya beban besar ya untuk hal ini. Betul ya Bang Jun ya? Betul. Jadi gimana? Apa yang terus didoakan terkait hal ini, Bang? Apa ya? Ya minta doakan saya si pribadi dan juga untuk PC saya dan koko saya untuk bisa memiliki hati yang sama untuk bisa membagikan kasih Tuhan lah kepada papa mama saya, dan semoga juga Tuhan boleh memberikan anugerahnya kepada orang tua saya, bisa dibukakan pintu hatinya untuk bisa menerima kebenaran gitu. Karena memang saya memang nggak pintar dalam menyampaikan kata-kata gitu loh, saya cuman saya melalui perbuatan saya, dan kadang kalau sudah suka diskus ya saya coba menselipkan Injil kepada mereka. Walaupun mereka nggak gitu menanggapi, saya yakin mereka suatu saat nanti kalau Tuhan izinkan mereka bisa percaya gitu loh. Betul, setuju ya. Maksudnya memang mungkin ada titik tertentu memang harus disampaikan, diomongkan. Tetapi perbuatan kita, hidup kita yang menghidupi Injil itu memang harus nyata di dalam keluarga begitu. Dan saya pikir harus tetap konsisten itu, Bang Jun. Jadi saudara-saudara, waktu itu saya ketika Bang Jun sharing soal dia mau keluar itu dan mengetahui motifnya, maksudnya memang saya pengen dekat dengan keluarga saya pengen betul-betul untuk bagaimana caranya mereka bisa mendengarkan Injil dan menerima Injil gitu. Kalau saya tidak sering ada di rumah, kalau saya tidak punya waktu untuk mereka, maka susah sekali. Dan saya bilang jaga motivasi itu, karena itu motivasi yang kudus dan seharusnya kita harus punya motif untuk memberitakan Injil itu. Jadi saudara-saudara ya yang saat ini, mungkin ini saya bicara kepada anak-anak muda yang mungkin banyak keluarganya masih belum percaya, milikilah kegelisahan yang kudus itu gitu, untuk bagaimana caranya saya bisa membawa Injil itu, memberitakan Injil kepada orang tua saya. Nah, Bang Jun, kira-kira ya apa yang jadi gini, melalui peristiwa berapa bulan di rumah, terus ada banyak kesulitan di dalam pekerjaan, memutuskan untuk berwirausaha bersama dengan orang tua. Ada gak kira-kira apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri Bang Jun sendiri, yang Tuhan mungkin sedang ubahkan atau Tuhan sedang berikan visi tertentu di dalam menjalani hidup ini begitu? Gimana Bang Jun? Ya yang pasti di tengah pandemi ini sih memang saya akhir-akhir ini sedang berusaha belajar untuk selalu bersyukur loh, saya di tengah kondisi apapun. Dan saya mencoba ngambil sisi positif dari masa pandemi ini. Memang karena mau nggak mau kita dirumahkan, dan kayaknya saya yakin dan percaya Tuhan sedang melalui pandemi ini memang sedang memberikan saya beban untuk udah waktunya kamu di rumah untuk benar-benar membagi berkat dan menyatakan kasih Tuhan di tengah keluarga saya pribadi gitu loh. Karena saya yakin dan percaya setiap kondisi apapun, keadaan apapun, pasti Tuhan punya rencana dalam suatu keadaan tersebut gitu loh. Kalau lihat negatifnya itu nggak akan bisa kita lihat tuh rencana Tuhan apa. Cuma kalau kita lihat positifnya, saya yakin dan percaya kita bisa lihat rencana Tuhan tuh apa di tengah kondisi sekarang ini. Dan saya merasa sudah saatnya memang Tuhan
saya lebih fokus melayani keluarga saya, walaupun saya dibilang, wah lu masih muda, lu masih muda masa kerja di warung sih, itu tempat kotor kan, masa anak muda kerja begitu sih. Ya bersyukur sih orang-orang dekat saya mendukung saya dan mensupport saya. Dari desi Natalnya juga nggak malu melihat saya seperti itu, terus dari saudara-saudara dan teman-teman juga nggak malu melihat pekerjaan saya ini ya. Ya, sorry, Desi Natale itu pacar ya, biar orang pada tahu ya. Saya betul. Ya. Ya, pacar saya. Pacar juga mendukung ya, keluarga dari keluarga pacar saya juga nggak masalah gitu loh, nggak malu dengan kondisi saya sekarang gitu loh. Dan saya bersyukur sih memiliki orang-orang dekat seperti mereka gitu loh. Jadi memang yang saya rasakan Tuhan tuh pengen saya udah benar-benar udah waktunya kamu melayani keluarga kamu saat ini. Mungkin sebelum-sebelumnya saya masih terlalu asik dengan diri saya sendiri, dengan orang lain, sampai agak melupakan keluarga. Dan sekarang syukur melalui pandemi ini, Tuhan benar-benar kasih saya tunjuk dan jalan untuk bisa benar-benar fokus untuk keluarga. Entah apapun itu hasilnya, saya yakin dan percaya. Yang penting kita berusaha dulu lah. Ya, betul. Apalagi sama Tuhan, saya yakin lah hasilnya apapun itu tuh dari rencana terbaik dari Tuhan. Ya, setuju ya. Jadi saudara-saudara tadi hal yang baik adalah mengucap syukur ya dalam segala keadaan, bahkan dalam keadaan di mana orang-orang mungkin melihat, wah kok begitu ya. Kita harusnya bisa bersyukur di dalam pekerjaan yang kita kerjakan dan keluarga yang Tuhan berikan. Dan ada satu satu statement Bang Jun tadi soal ini ya, sudah waktunya saya melayani keluarga atau mengasihi keluarga saya. Jujur waktu saya mendengar itu ya, saya senang sekali begitu karena seharusnya kita menjadi berkat itu di lingkaran terdekat kita, dan itu adalah keluarga begitu ya. Mereka lah yang seharusnya merasakan pertama kali arti cinta Kristus itu ya. Sekarang Bang Jun, kira-kira apa ya refleksi Bang Jun soal ini nih ya, tentang atau pesan-kesan kepada mungkin anak-anak muda yang sebaya yang saat ini punya orang tua. Ini kan bicara dalam level kita sebagai anak ya. Kira-kira hal apa yang disampaikan soal ini loh, mengasihi keluarga kira-kira? Bukan bermaksud mengajari lah saya, cuman membagikan sedikit sharing aja. Berbaktilah kepada orang tua selagi kamu dikasih kesempatan, selagi mereka bisa merasakan bakti anak-anaknya kepada mereka sih loh. Oke. Karena kita nggak tahu kapan mereka panggil sama Tuhan, kita belum tahu. Dan bisa jadi kita dulu dipanggil sama Tuhan, bukan orang tua kita. Nah, setuju. Apalagi di tengah pandemi ini kan, ya mohon maaf banyak teman-teman saya yang sudah kehilangan orang tuanya, dan saya pikir memang sudah saatnya gitu loh. Dan jangan pernah malu gitu loh untuk melayani orang tua gitu loh. Yang pernah malu, apalagi sungkan, Tuhan aja kasih hukum pertama itu hormatilah orang tuamu. Hormati orang tua nggak cuma harus berkata baik ya, melalui perbuatan juga kita bisa menghormati orang tua gitu loh. Jangan cuma ketemu hormat tapi kalau disuruh apa nggak mau gitu. Ya. Jadi jangan malu, ada keteladanan di rumah gitu ya. Betul. Jangan nunggu nanti, karena kita nggak tahu apa di tengah masa pandemi ini. Sesuai dengan tema yang sekarang ini, hidup ini adalah kesempatan ya. Selagi kamu dikasih kesempatan layani orang tuamu. Jangan tunggu nanti kamu sudah umur berapa baru melayani. Kita nggak tahu umur orang. Apalagi tengah masa pandemi ini. Jadi saya hanya bisa sedikit berbagi ini aja sih. Yang tadi saya bilang, berbaktilah selagi kamu dikasih kesempatan. Betul. Karena kalau mereka sudah meninggal, mereka nggak bisa merasakan bakti kita kepada mereka. Ya, semasih mereka hidup gitu ya, Bang Jun ya. Iya, dan saya pun juga sering bilang ke mama papa saya, Junaidi, melayani papa sama papa mama masih hidup, nanti kalau sudah mati ya papa mama ngasain apa gitu. Kan selama ini kan papa mama sering sembahyang ke rumah Panangkong, baru meninggal tahun lalu, sering ke sana sembahyang apa. Lihat mama capek juga bolak balik ke sana.
Saya bilang ke mama saya, nanti kalau misalkan Junedi mau amit-amit meninggal duluan, mama nggak perlu kayak gitu, nggak perlu doain sampai segitunya. Karena Junedi udah bahagia di surga, nggak perlu disembayangin atau apa. Jadi salah satu momen buat masuk ke panggilan juga sih. Oke, iya. Thank you banyak Bang Jun. Sangat terberkati dengan sharing ini, dan seharusnya yang mendengarkan, baik anak-anak muda ataupun setiap keluarga, setiap yang hadir hari ini, harusnya kita dikasih kesempatan untuk mengasihi, mencintai keluarga kita. Gunakan waktu itu ya. Jadi entah kapan kita akan pergi dari dunia ini, begitu. Thank you banget buat Bang Jun. Tetap semangat ya. Saya selalu bilang bahwa jaga motivasi yang kudus itu untuk memberitakan Injil kepada keluarga, karena itulah yang terus mendorong kita untuk menjadi karakter kita jadi baik. Itu karena Kristus, kita mengasihi keluarga kita karena Kristus. Jadi motivasi itu dijaga, dan selamat berkarya ya di tempat kerja yang baru bersama orang tua. Mati indahnya bersama dengan Papa ya. Saya senang sih melihat semakin lebih dekat, semakin nampak ya rasa cintanya gitu sama orang tua gitu. Tetap semangat ya. Oke, saudara-saudara, ada satu refleksi dan renungan saya ya dengan tema hidup ini adalah kesempatan, yang tentu singkat. Saya ambil dari Yakobus pasal 4 ayat 14 yang saya ambil bagiannya saja, itu bicara tentang apa definisi hidup gitu ya. Ditanya, ada pertanyaan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, ini definisi hidup ini di dalam surat Yakobus ingin menegaskan tentang kefanaan hidup ini. Ya, kalau kita lihat uap, kalau kita lagi masak uap, ya kita buka, terus ada tiba-tiba hilang, dan itu hidup kita fana sekali. Sekarang kita ada, besok bisa tiada. Sekarang kita bersama dengan orang yang kita kasihi, besok belum tentu. Dan ini sudah terjadi, kita lihat, kita mungkin merasakannya. Jadi kehidupan kita ini fana sekali. Kadang-kadang kita bisa kaget sekali, saudara-saudara ya. Loh, saya nggak pernah nyangka ini terjadi. Saya nggak pernah menginginkan ini terjadi, tapi terjadi. Kematian, perpisahan itu terjadi. Tapi ada satu hal yang menarik menurut saya, bahwa selagi kita hidup, itu kan hidup yang berharga, hidup yang penuh kesempatan. Nah, dalam hidup yang Tuhan berikan itu, kesempatan yang Tuhan berikan, hidup seperti apa yang kita hidupi. Dan ada satu hal yang menurut saya penting, saudara-saudara, yaitu hidup kita seharusnya ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, hiduplah untuk Kristus dan membagikan Injil Kristus. Saudara-saudara, kalau hari ini engkau belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, maka inilah kesempatannya. Kita tidak tahu kapan kita akan pergi. Tapi yang kedua, saudara-saudara, ketika kita masih dikasih kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka marilah kita memberitakan Injil Kristus itu kepada orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudara. Hal yang paling membahagiakan kita adalah ketika orang yang kita sayangi bisa mengenal Kristus, ya, bisa tahu tentang Kristus. Yang mempertobatkan bukan kita, tapi Allah, tentunya Allah Roh Kudus yang membuat orang bertobat. Tetapi kita ini agennya, saudara-saudara. Kita ini hadir menjadi alat ya untuk memberitakan. Maka kesempatan untuk hidup ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus, ya. Dan ini kapan, saudara-saudara? Hari ini. Kalau engkau hari ini punya orang tua yang masih belum percaya kepada Kristus, mulailah berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Doakan dia setiap hari. Saya percaya dengan kuasa doa. Saya percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Doakan, saudara-saudara.
dalam waktu-waktumu, selalu bawa mereka dalam doamu. Dan percayalah ketika kita serahkan kepada Tuhan, ada waktunya, akan ada waktunya ya, waktu Tuhan yang terbaik untuk kemudian membukakan hati mereka. Apapun yang terjadi deh ya, mau mereka pun percaya nggak percaya, tapi saya sungguh-sungguh sebagai anak, salah satu contoh berbakti adalah selalu mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga kita yang masih belum sungguh-sungguh mengenal Kristus ya. Dan tadi itu keteladanan hidup, perbuatan baik di dalam kehidupan kita sebagai anak itu harus juga ditunjukkan. Saudara-saudara, ada satu lagu yang terus-menerus saya suka sekali lagu ini untuk beberapa minggu ini, saudara-saudara, tentang yang berbicara tentang Tuhan, ini tugas kami loh, memberitakan kasih kepada orang-orang yang belum mengenal siapa Engkau, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Bapa. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita mendengarkan lagu ini, Tuhan, ini tugas kami. Pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Kami beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini.
itu yang kuingini. Saudara-saudara, berikanlah pada kami hati yang mengasihi ya orang-orang yang belum mengenal kasih Bapa. Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan, dan saat ini kita akan bersama-sama kita buka suara, kita berdoa untuk Bang Jun tadi ya dan keluarganya secara khusus, pergumulannya ketika melihat Papa, Mama masih belum percaya kepada Kristus. Biarlah Tuhan terus memberikan dia hati yang berani, hati yang terus bersemangat untuk memberitakan Injil di tengah-tengah keluarganya. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk Bang Jun dan keluarganya. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama menyerahkan kepadamu untuk Bang Jun di tengah-tengah keluarganya. Engkau terus pakai anakmu ya Tuhan, di tengah-tengah segala ketidaksempurnaannya, pakai dia Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Engkau berkati pekerjaan yang sedang dia jalani, membantu orang tuanya berjualan. Engkau yang terus bersama dengan dia ya Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk keluarganya Tuhan yang masih belum percaya, untuk Papa dan Mama. Engkau yang berikan hati yang penuh kasih kepada Bang Jun, hati yang sungguh-sungguh terus dikobarkan oleh Injil untuk memberitakan Injil kepada keluarganya melalui kehidupannya, melalui apa yang ia katakan, apa yang ia lakukan, sungguh-sungguh ingin memperkenalkan Kristus. Dan Engkau yang terus menolong Bang Jun juga di dalam pelayanan-pelayanan yang kerjakan, secara khusus di dalam bidang penginjilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita juga sama-sama kita membuka suara, kita berdoa untuk keluarga jemaat yang masih belum percaya kepada Kristus. Ada banyak saudara-saudari, dan kalau hari ini ada keluargamu yang masih belum percaya kepada Kristus, sebut namanya saudara-saudara dalam doamu, dan biarlah engkau diberikan hati yang bisa memberitakan Injil kepada mereka. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersama menyerahkan kepadamu untuk setiap keluarga jemaatmu yang masih belum percaya kepada Kristus. Kami serahkan seluruhnya. Kami memohon biarlah engkau yang terus memakai jemaat-jemaatmu di tengah-tengah keluarga mereka, mereka sebagai anak, mereka sebagai orang tua, mereka sebagai saudara. Biarlah engkau berikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pakai setiap jemaatmu di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus menolong dan menyertai memakai jemaatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan berdoa. Nanti saya minta Lause Okta untuk bisa berdoa untuk pokok doa ini. Yang pertama kita berdoa untuk kesehatan Ibu Riani ya. Beliau mengalami sakit, mata dan kaki agak lemas. Kita doakan kesehatannya. Kita juga berdoa untuk kesehatan Lause Erin yang tangannya agak sakit. Saudara-saudara, kita doakan supaya Tuhan bisa menjamah, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan kita juga berdoa untuk saudara Irwan, anak dari Ibu Ira yang saat ini sedang mengalami DBD. Saya minta dengan kasih Lause Okta untuk memimpin kita di dalam 3 pokok doa ini. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami teringat akan jemaat Tuhan di dalam kelemahan tubuh mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Riani yang saat ini di dalam kelemahan tubuhnya, khususnya bagian mata dan kakinya yang sakit. Bapa Maha Kasih, mohon Tuhan jamah dan pulihkan melalui obat-obatan, melalui istirahat yang dipakai. Biarlah melalui semuanya itu Tuhan boleh menyatakan mujizat Tuhan. Dan lebih khususnya Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh melihat bahwa Tuhan terus bekerja di dalam hidupnya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Lause Erin di bagian tangan kanannya yang mengalami masalah.
Tuhan, tolong jamah dan pulihkan tangan kanannya Lause Erin, supaya ya Tuhan, hamba-Mu bisa melayani Tuhan, bisa melakukan berbagai aktivitas dia, dan bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bahkan teringat juga untuk Saudara Irwan yang masuk rumah sakit karena DBD. Bapa Maha Kasih, mohon jamah dan pulihkan hamba-Mu. Biarlah melalui pemeriksaan dokter, setiap perawatan yang harus dilakukan, boleh Tuhan pakai menjadi sarana pemulihan bagi Saudara Irwan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lain yang mungkin saat ini sakit, tapi kami tidak mengetahuinya. Kiranya Engkau Allah sendiri yang menjamah dan memulihkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selanjutnya kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah berulang tahun dalam 1 minggu terakhir sampai hari ini. Dan kita pertama berdoa, nanti Lause Erin pimpin kita dalam doa ya. Doakan untuk Ibu Oigioknio, Saudari Lina, anak Bapak Sendra ini, Ibu Yuli dan Saudara Aldo. Ya, minta dengan kasih Lause Erin berdoa untuk keempat jemaat kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan, yang Tuhan sudah boleh tambahkan usia 1 tahun lagi. Kami sungguh mengucap syukur akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Engkau telah nyatakan bagi Ibu Oigioknio, bagi Saudari Lina, bagi Ibu Yuli, dan bagi Saudara Aldo. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka boleh semakin hari, setiap tahun Tuhan, mereka semakin merasakan akan penyertaan Tuhan. Mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi ya Tuhan. Kami itu mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau pakai hidup mereka. Mereka boleh mengeluarkan Injil Kristus bagi keluarga mereka yang belum mengenal Engkau, bagi orang-orang sekitar mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini, Tuhan Engkau bekerjalah ya Tuhan di dalam hidup mereka. Engkau nyatakan diri-Mu Tuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengenali Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucapkan syukur kami. Amin. Oke, saudara-saudara, selanjutnya saya akan berdoa untuk Saudara Jingga, Ibu Yuliana, dan Bapak Beni Himawan yang hari ini berulang tahun ya. Selamat ulang tahun Bapak Beni Himawan yang hari ini ulang tahun. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersama menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Saudara Jingga, Ibu Yuliana, dan Bapak Beni Himawan yang Tuhan sudah tambahkan usianya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang kiranya menolong, menyertai jemaat-Mu dalam kehidupan beriman mereka, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam banyak hal yang mereka gumulkan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong, menopang, menyertai mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus menjaga kehidupan beriman mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap setia hanya kepada Kristus. Engkau yang tahu segala pergumulan, persoalan kehidupan yang mereka alami, dan kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan. Dan terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami juga bersyukur Tuhan, kami bisa berdoa, kami bisa memuji Tuhan secara online, kami bisa mendengarkan sharing dari anakmu Bang Jun. Kami bisa merefleksikan pelajaran-pelajaran rohani. Terima kasih untuk jaringan peralatan yang kami gunakan. Tuhan sudah kuduskan dan sucikan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kehidupan kami terus hidup di dalam kebenaran. Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, kasih yang Ia nyatakan di dalam diri Yesus Kristus, dan kasih di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, persekutuan doa kita pada hari ini sudah selesai. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Hari ini tadi Bang Jun sudah kesaksian ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada jemaat yang kesaksian. Kami sebenarnya membuka kesempatan bagi
jemaat-jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan atau penyertaan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini dan ingin membagikannya untuk menguatkan jemaat-jemaat yang lain, kami membuka kesempatan. Dan apabila ada Bapak Ibu saudara-saudari yang terbeban ingin berbagi kesaksian, silakan hubungi saya atau Lausa Erin, dan nanti kita akan atur waktu kapan kita bisa mendengarkan, ya, kita bisa berbagi kebaikan-kebaikan itu. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, demikian saja persekutuan doa kita. Sekali lagi terima kasih Bang Jun. Kita buka suara kita. Terima kasih Lausa, terima kasih semua. God bless. Tuhan berkati senantiasa. Tuhan memberkati.